Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpa Mengajar. Sobat Ujar, saya Arif Fujiarti SPD MPD, dosen dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi mata kuliah kajian kebahasaan. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah klasifikasi bunyi bahasa dan proses terbentuknya bunyi. Materi akan disajikan dalam 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi klasifikasi bunyi bahasa dan proses terbentuknya bunyi, apakah Sobat Ujar sebagai pemakai bahasa mengetahui proses komunikasi dapat terjadi melalui apa saja? Tentunya proses komunikasi manusia melalui bahasa dapat terjadi baik melalui menulis maupun berbicara. Saat berkomunikasi secara tertulis, tidak melibatkan alat ucap seperti maksud saya secara langsung, informasi dan pesan disampaikan melalui tulisan atau teks. Namun, ketika komunikasi terjadi melalui berbicara, peran alat ucap menjadi sangat penting. Bunyi bahasa yang digunakan dalam berbicara merupakan hasil dari interaksi berbagai organ dan bagian di dalam mulut dan tenggorokan manusia. Ini mencakup pita suara, lidah, bibir, gigi, dan tempat-tempat lain yang terlibat dalam produksi bunyi. Alat ucap ini menghasilkan bunyi bahasa dengan mengubah aliran udara dari paru-paru melalui saluran-saluran yang bergetar dan membentuk bunyi. Dalam proses menghasilkan bunyi bahasa, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi cara alat ucap menghasilkan bunyi. Ini termasuk faktor-faktor seperti aksen, intonasi, tempo, dan berbagai varian bahasa lainnya. Selain itu, kondisi kesehatan alat ucap individu juga dapat mempengaruhi cara mereka mengucapkan suara. Dengan keragaman dan fleksibilitas dalam alat ucap manusia, kita dapat menghasilkan berbagai bunyi bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain secara lisan, menyampaikan pesan, dan memahami berbagai nuansa dalam bahasa. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya terkait dengan bunyi rangkap dan bunyi tunggal, bunyi nyaring dan tak nyaring, bunyi agresif dan ingresif, dan bunyi germinat dan homorgan. Untuk memperdalamnya, berikut akan disajikan pembahasannya. Berdasarkan materi yang akan kita bahas kali ini, maka perlu kita ketahui bersama bunyi rangkap dan bunyi tunggal, bunyi nyaring dan bunyi tidak nyaring, bunyi agresif dan bunyi ingresif, bunyi germinat dan bunyi homorgan. Kita bahas yang pertama, yaitu bunyi rangkap dan bunyi tunggal. Bunyi rangkap dan bunyi tunggal adalah dua konsep penting dalam fonologi yang membantu kita memahami bagaimana suku kata dan kata-kata dalam bahasa dibentuk. Bunyi rangkap atau konsonan rangkap terjadi ketika dua konsonan bertemu dalam satu suku kata atau kata. Kedua konsonan ini diucapkan secara berurutan dalam satu suku kata, tanpa ada bunyi vokal di antaranya. Contoh bunyi rangkap dalam bahasa Indonesia adalah dalam kata tangan. Di sini, T dan G bertemu dalam satu suku kata dan tidak ada bunyi vokal yang memisahkan keduanya. Bunyi rangkap adalah salah satu cara untuk menghasilkan variasi dalam suku kata dan kata-kata dalam bahasa. Mereka seringkali menghasilkan bunyi yang lebih kompleks dan menarik dalam bahasa. Sedangkan bunyi tunggal adalah bunyi yang mewakili satu konsonan yang diucapkan dalam satu suku kata atau kata. Tidak ada konsonan tambahan yang terlibat dalam pengucapan. Contoh bunyi tunggal adalah dalam kata rumah. Di sini R, U, M, A, dan H. Mewakili bunyi tunggal yang diucapkan dalam satu suku kata yang terdiri dari satu konsonan dan satu vokal. Bunyi tunggal adalah bunyi konsonan yang umum dalam bahasa dan banyak terdapat dalam kata-kata sehari-hari.
Dalam bahasa tertentu, penggunaan bunyi rangkap dan bunyi tunggal dapat berbeda. Beberapa bahasa mungkin lebih cenderung memiliki banyak bunyi rangkap, sementara yang lain mungkin memiliki lebih banyak bunyi tunggal. Ini adalah bagian dari variasi bahasa yang membuat bahasa-bahasa di seluruh dunia itu unik. Studi fonologi dan fonetik membantu dalam memahami bagaimana bunyi-bunyi ini dihasilkan dan digunakan dalam berbagai bahasa. Untuk memperjelas pemahaman kita semua, maka dapat kita simpulkan bahwasannya bunyi rangkap terjadi ketika dua konsonan atau dua vokal bertemu dalam satu suku kata. Fungsi dan peran dari bunyi rangkap sendiri ialah memberikan karakteristik khusus dalam kata-kata dan dapat mempengaruhi pengucapan dan artikulasi. Sedangkan bunyi tunggal terjadi ketika hanya satu konsonan atau satu vokal yang muncul dalam satu suku kata. Contohnya, dalam bahasa Indonesia kata bola memiliki bunyi tunggal karena hanya terdapat satu konsonan atau satu vokal dalam satu suku kata. Adapun fungsi dan peran dari bunyi tunggal ialah membentuk struktur kata-kata dan memainkan peran penting dalam fonologi suatu bahasa. Jika kita telah lebih jauh, mana perbedaan utama ada pada konfigurasi suaranya, di mana bunyi rangkap terjadi ketika dua konsonan atau dua vokal bertemu dalam satu suku kata. Sedangkan bunyi tunggal terjadi ketika hanya satu konsonan atau satu vokal yang muncul dalam satu suku kata. Untuk fungsinya sendiri bahwa bunyi rangkap memberikan kekhasan pada kata dan dapat mempengaruhi artikulasi. Sedangkan bunyi tunggal membentuk struktur kata-kata dan memainkan peran penting dalam fonologi. Perbedaan antara bunyi rangkap dan bunyi tunggal menciptakan variasi dan kekayaan dalam suara dan struktur kata-kata dalam sebuah bahasa. Pemahaman akan perbedaan ini membantu dalam pengucapan dan analisis fonologis. Kedua, kita akan bahas mengenai bunyi nyaring dan bunyi tidak nyaring. Kenyaringan sebuah bunyi dalam bahasa ditentukan oleh seberapa lebar ruang resonansi yang tersedia saat bunyi tersebut diucapkan. Jika ruang resonansi tersebut lebar, maka bunyi tersebut akan terdengar lebih nyaring secara auditoris. Sebaliknya, jika ruang resonansi tersebut sempit, suara akan terdengar kurang nyaring. Dalam konteks ini, bunyi vokal tinggi seperti I dan U memiliki tingkat kenyaringan yang rendah, karena ruang resonansi untuk bunyi-bunyi vokal tersebut cenderung sempit. Sebaliknya, bunyi vokal A yang merupakan vokal yang lebih rendah memiliki ruang resonansi yang paling luas sehingga kenyaringannya cenderung lebih tinggi. Konsonan juga memiliki tingkat kenyaringan berbeda dengan vokal. Secara umum, konsonan memiliki tingkat kenyaringan yang lebih rendah dari vokal. Hal ini disebabkan oleh hambatan yang terjadi di titik-titik artikulasi saat konsonan diucapkan. Dalam klasifikasi kenyaringan konsonan, beberapa jenis konsonan memiliki tingkat kenyaringan yang berbeda. Konsonan getar, R, dan konsonan samping, I, cenderung memiliki derajat kenyaringan tertinggi. Setelah itu, konsonan nasal M, N, NG, dan NY memiliki tingkat kenyaringan yang lebih rendah. Selanjutnya, dalam urutan menurun tingkat kenyaringan, terdapat konsonan geseran bersuara seperti V dan Z, diikuti oleh konsonan letuf bersuara B, D, J, dan G. Konsonan geseran tak bersuara F dan S memiliki tingkat kenyaringan yang lebih rendah daripada konsonan bersuara. Adapun yang memiliki tingkat kenyaringan paling rendah adalah konsonan letup tak bersuara yang meliputi P, T, C, dan K. Dalam diftong atau vokal rangkap, tingkat kenyaringan juga dapat berbeda antara unsur diftong yang berada di depan dan unsur yang berada di belakang. Unsur di belakang hanya berfungsi sebagai bunyi luncuran dan dikenal sebagai bunyi semivokal. Ini mengindikasi bahwa unsur diftong di depan cenderung lebih nyaring daripada unsur di belakang. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita kerucutkan bersama bahwa bunyi nyaring atau sonor adalah bunyi yang dihasilkan oleh getaran vokal tanpa hambatan signifikan dalam saluran suara. Adapun cirinya ialah dapat berlangsung lebih lama dan memiliki intensitas suara yang relatif tinggi. Contoh bunyi nyaring meliputi vokal A, I, U, semivokal J, W, dan konsonan sonor M, N, L,
peran dan fungsinya sendiri dapat memberikan nada dan kelenturan dalam suara bahasa. Bunyi nyaring seringkali ditemukan dalam suku kata yang lebih terbuka dan kata-kata yang tidak menekankan hambatan suara. Bunyi tak nyaring atau tidak sonor adalah bunyi yang melibatkan hambatan atau penyempitan dalam saluran suara, menghasilkan suara yang lebih tajam. Cirinya ialah cenderung lebih pendek dan memiliki intensitas suara relatif rendah. Contoh bunyi tak nyaring melibatkan konsonan tak nyaring seperti plosive, P, T, K, frikatif S, F, dan afrikat. Adapun peran dan fungsinya untuk membentuk struktur kata dan memberikan kontras dalam pengucapan. Bunyi tak nyaring seringkali ditemukan dalam posisi awal atau akhir suku kata dan dalam kata-kata menekankan hambatan suara. Pemahaman tentang bunyi nyaring dan tak nyaring membantu dalam menganalisis fonologi suatu bahasa dan juga dapat memberikan wawasan tentang variasi bunyi dalam konteks linguistik. Ketiga, kita bahas bunyi agresif dan bunyi ingresif. Istilah bunyi agresif dan bunyi ingresif adalah frasa dalam bidang fonologi yang menjelaskan bagaimana suara diproduksi selama berbicara. Bunyi agresif merujuk pada suara yang dihasilkan ketika udara mengalir dari dalam paru-paru dan keluar melalui mulut. Sebaliknya, bunyi ingresif merujuk pada suara yang dihasilkan ketika udara tidak mengalir keluar dari mulut tetapi ditarik atau disedot ke dalamnya. Dalam beberapa bahasa, suara ingresif mungkin terdengar, tetapi tidak seumum suara agresif. Contohnya termasuk bunyi ingresif nasal di mana udara disedot ke dalam hidung untuk menghasilkan suara tertentu. Konsep ini mempermudah bagaimana memahami beragam suara yang diproduksi dalam bahasa-bahasa yang berbeda dan merupakan elemen penting dalam analisis fonologi dan fonetik bahasa. Contoh bunyi agresif melibatkan bunyi suara dalam bahasa Inggris seperti B pada kata bed, D pada kata dog, dan G pada kata go. Sebaliknya, contoh bunyi ingresif termasuk bunyi suara dalam bahasa Inggris seperti P pada kata pet, T pada kata pop, dan K pada kata cat. Keduanya jenis bunyi ini memiliki signifikansi dalam studi fonologi karena mempengaruhi cara kata-kata dieja dan maknanya. Dalam bidang bahasa, bunyi agresif dan bunyi ingresif seringkali memiliki karakteristik yang berbeda seperti intensitas, durasi, dan sifat suaranya. Perbedaan-perbedaan ini memungkinkan individu untuk membedakan dan memahami kata-kata dengan benar dalam berbagai konteks. Oleh karena itu, memahami perbedaan antara bunyi agresif dan bunyi ingresif sangat esensial bagi para ahli bahasa. Mereka mempelajari bagaimana bahasa bekerja dan berusaha untuk meningkatkan pemahaman serta penggunaannya. Bunyi agresif dan bunyi ingresif memegang peran kunci dalam perkembangan bahasa dan dalam proses komunikasi. Bunyi agresif adalah hasil dari pengeluaran udara dari paru-paru, sementara bunyi ingresif melibatkan penarikan udara ke dalam paru-paru. Kedua jenis bunyi ini memiliki fungsi masing-masing dalam pembentukan bahasa dan dalam interaksi komunikatif antara individu. Bunyi agresif digunakan untuk membentuk kata-kata, frasa, dan kalimat dalam bunyi bahasa. Di sisi lain, bunyi ingresif membantu mengendalikan aliran udara selama pembuatan bunyi agresif dan berperan dalam mengatur intonasi suara. Oleh karena itu, keduanya bekerja sama untuk membentuk bahasa dan memfasilitasi komunikasi yang efektif. Ketahui juga bahwa bunyi agresif dan ingresif memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan bicara dan suara. Pemanfaatan yang benar dari kedua jenis bunyi ini dapat membantu merawat kesehatan paru-paru dan mencegah potensi kerusakan pada sistem vokal. Oleh karena itu, pemahaman tentang perbedaan antara bunyi agresif dan ingresif memiliki relevansi signifikan bagi individu yang bekerja di bidang bahasa dan komunikasi.
Bunyi agresif dan bunyi ingresif adalah dua jenis bunyi yang dibedakan berdasarkan arus udara yang terlibat. Bunyi agresif dihasilkan dengan melepaskan aliran udara-udara dari paru-paru, sedangkan bunyi ingresif dihasilkan dengan menarik udara ke dalam paru-paru. Sebagian besar bunyi dalam bahasa Indonesia termasuk dalam kategori bunyi agresif. Bunyi agresif dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu agresif pulmonik dan agresif glotalik. Yang pertama, agresif pulmonik terbentuk dengan cara mengecilkan rongga paru-paru menggunakan otot paru-paru, otot perut, dan rongga dada. Hampir semua bunyi dalam bahasa Indonesia dibentuk melalui agresif pulmonik. Agresif glotalik terbentuk dengan cara merapatkan pita suara sehingga glotis penuhnya tertutup. Bunyi agresif glotalik juga disebut bunyi ejektif dan biasanya ditandai dengan apostrof. Contoh-contohnya mencakup bunyi dalam bahasa-bahasa Kaukasus, India, dan Afrika. Bunyi ingresif juga dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ingresif glotalik dan ingresif velarik. Ingresif glotalik mirip dengan pembentukan agresif glotalik, hanya berbeda dalam arus udara. Bunyi ingresif glotalik terbentuk dengan cara menghisap udara dan menutup pita suara sehingga glotis tertutup sepenuhnya. Bunyi ini disebut implosif dan biasanya ditandai dengan tanda melengkung ke kanan. Contohnya termasuk bunyi dalam bahasa Sindi, Sawali, Marwari, Ngada, dan Sawu. Kedua, ingresif velarik terbentuk dengan cara menghisap udara, mengangkat pangkal lidah ke langit-langit lunak, serta merapatkan bibir dan ujung lidah. Contohnya termasuk bunyi bahasa Khoisa, Khoisa, dan Zulu. Terakhir kita bahas mengenai bunyi geminat dan homorgan. Bunyi geminat adalah bunyi konsonan yang diucapkan 2 kali lebih lama daripada bunyi konsonan. Biasanya yang serupa dalam kata yang sama. Dalam beberapa bahasa seperti bahasa Italia, Swedia, bunyi geminat adalah bagian penting dalam pengucapan kata-kata. Contoh dalam bahasa Italia adalah pizza, di mana bunyi Z adalah bunyi geminat. Ini mengindikasi bahwa Z yang diucapkan lebih lama dan kuat dibandingkan dengan Z yang biasa. Bunyi geminat memiliki arti yang berbeda dalam beberapa kata. Misalnya dalam bahasa Italia, pala yang berarti bola memiliki bunyi L yang panjang, sedangkan dalam pala yang berarti skop, bunyi L adalah bunyi geminat. Sedangkan bunyi homorgan adalah bunyi yang dihasilkan dengan menggunakan tempat artikulasi yang sama dalam bahasa. Meskipun konsonan tersebut mungkin berbeda dalam hal jenis bunyi dan jenis suara, ini berarti alat artikulasi yang digunakan adalah sama. Contoh bunyi homorgan adalah P dan B. Kedua bunyi ini diucapkan dengan meletakkan bibir bersama-sama dan melepaskannya. Perbedaannya adalah P adalah bunyi yang tak bersuara, sedangkan B adalah bunyi yang bersuara. Bunyi homorgan memungkinkan seseorang untuk menghasilkan berbagai bunyi dalam bahasa dengan menggunakan tempat artikulasi yang sama, sehingga menghasilkan variasi bunyi dalam bahasa. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa satu, perbedaan antara bunyi rangkap dan bunyi tunggal menciptakan variasi dan kekayaan dalam suara dan struktur kata-kata dalam sebuah bahasa. Pemahaman akan perbedaan ini membantu dalam pengucapan analisis fonologis. 2. Bunyi nyaring tak nyaring membantu dalam menganalisis fonologi suatu bahasa dan juga dapat memberikan wawasan tentang variasi bunyi dalam konteks linguistik. Ketiga, bunyi agresif dan bunyi ingresif adalah dua jenis bunyi yang dibedakan berdasarkan arus udara yang terlibat.
Bunyi germinat adalah bunyi konsonan yang diucapkan 2 kali lebih lama daripada bunyi konsonan biasa yang serupa dalam kata yang sama. Sedangkan bunyi homorgan adalah bunyi yang dihasilkan dengan menggunakan tempat artikulasi yang sama dalam bahasa. Meskipun konsonan tersebut mungkin berbeda dalam hal jenis bunyi dan jenis suara. Sobat Ujar, demikianlah materi episode 5 tentang klasifikasi bunyi bahasa dan proses terbentuknya bunyi. Sekian materi dari saya Arif Fujiarti undur diri, sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam Ujar. Mak, saya udah lulus, Mak. Saya pengen kuliah, Mak. Kuliah di mana? Kuliah kan mahal, Dek. Anak-anak ayo masuk. Dan mau lanjut kuliah di mana ya dengan biaya yang terjangkau? Mau kuliah dengan harga terjangkau dan fasilitas lengkap? Udah, tenang aja, jangan khawatir. Semua jawabannya ada di Universitas Pamulang. Ya, betul sekali. Universitas Pamulang solusinya. Bebas uang gedung dan uang semester bisa dicicil. Harga terjangkau, fasilitas terbaik. Selamat datang di Universitas Pamulang. Program studi pendidikan guru sekolah dasar. Program studi pendidikan guru sekolah dasar memiliki visi pada tahun 2025, yaitu menjadi program studi yang unggul dan kompetitif di tingkat nasional dan dilandasi oleh nilai-nilai humanis dan religius. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang. Kunjungi Sekretariat PMB Unpam atau kunjungi website pmb.unpam.ac.id.